Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini kita akan memulai sebuah pengajian yang berkaitan dengan puasa. Mudah-mudahan bisa kita mengambil faedah yang banyak dari pengajian rutin kita selama bulan Ramadan ini. Baik, kita akan bahas ya kitab Syarhu Maqasidi Shaum. Sarah penjelasan atau penjelasan tentang maqasid, maksud dan tujuan as-shaum, puasa. Ya. Maka dari judul ini kan sudah tergambar apa sih maksud dan tujuan puasa. Nah, kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Ya. Kitab ini adalah kitab yang sangat bagus, yang lurus di temanya, yaitu berbicara tentang maksud dan tujuan puasa. Beliau adalah Syekh Abi Muhammad. Abi Muhammad, kalau disebut Abi Muhammad berarti nama kunyahnya. Namanya aslinya siapa? Abdul Aziz Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i. Jadi nama aslinya Abdul Aziz Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami Asy-Syafi'i. Ini pengarang kitabnya. Nama kunyanya Abu Muhammad. Nama aslinya Abdul Aziz Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami Asy-Syafi'i. Berarti tergambar bermazhab Syafi'i. Nah, beliau adalah seorang ulama yang hidup di masa sekitar 600-an Hijriah. Ya, meninggal tahun 660 Hijriah. Meninggal di tahun 660 Hijriah. Ya. Kemudian, ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kitab ini akan berbicara tentang sebuah ilmu di antara ilmu-ilmu syariat, terutama maqasid al-juz'iyah. Apa itu maqasid juz'iyah? Maksud dan tujuan parsial. Parsial itu bagian berarti ya. Ada yang universal, ada yang parsial. Nah, maksud di kitab ini adalah beliau ingin menerangkan al-maqasidul juz'iyah, maksud dan tujuan parsial dari syariat. Ya. Gak usah dipahami secara mendalam, itu aja dulu. Kemudian, kitab ini disarah oleh seorang syekh, ya, ulama yang bernama Ustadz, yaitu Profesor Dr. Abdussalam As-Suwair. Beliau seorang ulama usul yang ada di Saudi Arabia, ya, seorang ulama ya, usul, yang ulama yang terkenal ya, dalam ilmunya, berasal dari negara Saudi Arabia. Siapa namanya? Profesor Dr. Abdussalam As-Suwair. Nah, kitab inilah yang sarahnya beliau lah yang saya pakai untuk menjelaskan maksud ya kitab dari Syekh Abdul Aziz Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Atau gampangnya, kalau kita ingin mudah memperingkas kitab ini, tulis kitab ini dikarang oleh Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i. Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i. Tapi berkata Syekh penulis, pensarah kitab ini, yaitu Syekh Abdussalam As-Suwair hafizahullah, wa qabla an nabda bi qiraati hadzal kitab la budda an na'lam man alladhi yatakallamu anhu al-kitabu ala sabilil ijmal wa kayfiyatul istifadati min hadzal kitabi ala wajhil khusus aw al-ilmu alladhi yatakallam anhu wa tahaddatha anhu wa tanawaluhu. Ya.
Sebelum kita membaca kitab ini, kata beliau, maka kita harus mengetahui minimal ya apa yang dibicarakan kitab ini secara umum. Nah, minimal kita bisa tahu tuh. Kita bisa memahami yang diinginkan kitab ini secara umum itu apa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini secara khusus. Bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini secara khusus, atau mengetahui apa yang dibicarakan kitab ini apa. Ya, yang didiskusikan itu apa dalam kitab ini. Minimal kita tahu itu. Ya. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Izzuddin bin Abdussalam. Jadi Imam Izzuddin bin Abdussalam Asy-Syafi'i ya. Beliau banyak menulis kitab. Ya. Di antara kitab yang terkenal yang beliau karang dalam pembahasan maqasid, maksud dan tujuan, ya adalah Al-Maqasidul Amiyah Al-Kulliyah. Beliau ada menulis kitab tentang maksud dan tujuan secara universal. Yang paling terkenal itu kitabnya berjudul Qawaidul Ahkam fil Masalihil Anam. Ini beliau punya tulisan Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Nah, ini kitab beliau jelaskan maksud dan tujuan universal secara global. Judulnya apa tadi? Ya, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kemudian kitab ini beliau ringkas lagi menjadi satu ringkasan. Sudah dicetak dengan judul Mukhtasar Al-Qawaid. Ringkasan dari qawaid tadi, ringkasannya. Nah, ya. Kemudian yang ada di tengah-tengah kita yang sedang kita bahas ini, ya, karangan Izzuddin bin Abdussalam, itu Al-Maqasid Al-Juz'iyah, maksud dan tujuan secara parsial. Beliau punya tulisan maqasid, maksud dan tujuan secara universal sebuah permasalahan, ya. Ada yang secara parsial. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu maqasid juz'iyah, apa itu maqasid kulliyah. Jadi kita jelaskan. Nah, ayo ikhwan, berkata Syekh di sini, wa man uniya bi ilmil maqasid fa inna min ahammil umuri allati yalzamuhu ay ya'taniya biha at-tafriq baina hadaini an-naw'ain al-maqasidul kulliyah wal maqasidul juz'iyah. Nah, barang siapa yang dia memperhatikan tentang ilmu maqasid, ilmu yang berkaitan maksud dan tujuan ilmu itu dibahas. Jadi siapa yang bisa mengetahui ilmu maqasid, maka sesungguhnya di antara perkara yang penting yang harus dia perhatikan, dia harus bisa membedakan, oh ini maqasid kuliah, oh ini maksud tujuannya universal, oh ini maksud dan tujuannya adalah parsial. Ya. Atau disebut al-maqasidul kulliyah wal maqasidul juz'iyah. Ya. Nau'ul awal al-maqasidul kulliyah. Sekarang kita jelaskan apa itu sih sebenarnya maksud dan tujuan secara universal. Nah, Imam Izzuddin bin Abdussalam itu membangun tulisannya, yaitu Al-Qawaid yang tadi itu yang dijelaskan, itu semuanya menunjukkan bahwa syariat Islam itu tujuannya secara maqasid universal. Jadi syariat Islam itu secara universal, maksud dan tujuannya adalah mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ngerti enggak? Berarti secara universal yang dimaksud maqasid al-kulliyah, maksud dan tujuan secara universal, kalau kita kaitkan dengan syariat, berarti syariat Islam itu secara universal maksud dan tujuannya adalah mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ya, menolak mudarat. Nah, berarti Islam itu secara universal apa? Maksud dan tujuannya kita mengamalkan Islam itu, mengamalkan perintah-perintah Islam, mengambil manfaat dan menolak mudarat. Itu yang disebut maqasidul kulliyah, maksud dan tujuan pensyariatan secara universal. Kemudian yang kedua, ya, apa itu yang dimaksud dengan al-maqasidul juz'iyah, maksud dan tujuan secara parsial. Nah, maksudnya adalah, ayo ikhwan, nah seperti yang ada kita bahas ini. Ini kita sedang membahas perkara maksud dan tujuan puasa.
Berarti puasa itu kan bagian dari amalan-amalan Islam yang banyak. Islam itu ada sholat, ada haji, ada umroh, ada puasa, ada zakat. Banyak kan? Nah, sekarang yang kita bahas adalah maksud dan tujuan puasa. Berarti yang kita bahas adalah parsial. Betul nggak? Parsial. Parsial itu apa? Bagian. Nah, maksudnya ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maksud dan tujuan setiap bab ilmu dalam Islam itu punya maksud dan tujuan. Ya. Sholat ada maksud dan tujuannya, betul nggak? Apalagi puasa ada maksud dan tujuan puasa itu apa? Maksud dan tujuan zakat itu apa? Maksud dan tujuannya haji itu apa? Nah, ini disebut maqasidul juz'iyah. Apa itu maqasidul juz'iyah tadi? Maqasidu kullu babin min abwabil ilmi ala sabilil infirad. Maksud dan tujuan dalam satu bab ilmu di antara bab-bab ilmu yang lain yang dibahas secara tersendiri. Itu berarti maqasidul juz'iyah apa? Pembahasan sebuah cabang ilmu secara tersendiri. Ngerti? Nah, ini disebut maqasidul juz'iyah yang ingin kita bahas. Maksud dan tujuan puasa ini termasuk maqasid juz'iyah. Baik ya. Gimana? Sudah mulai ada gambaran? Ya. Baik. Itu mukadimah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala, bahwa dalam syariat itu ada maksud dan tujuan. Kenapa Allah mensyariatkan kepada manusia perintah, larangan dan seterusnya? Ada maksud yang universal, ada maksud yang parsial. Maksud yang universal adalah untuk mengambil maslahat dan menolak mudarat. Yang kedua adalah mencari maksud dan tujuan setiap cabang ilmu dengan menjadikan dia bab tersendiri. Ngerti nggak? Misalkan puasa punya maksud dan tujuan. Nanti kita akan jelaskan. Baik. Wa qala Al-Izzu bin Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, kita masuk sekarang. Berkata Imam Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan kitabus shaumi wa fihi asyratu fusulin al-faslul awwalu fi wujubihi qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kitab puasa kata beliau. Di dalam kitab puasa ini beliau menulis 10 fasal. Fasal yang pertama tentang kewajiban puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Nah, Imam Izzuddin bin Abdissalam memulai kitab beliau di sini adalah kitab puasa. Di dalamnya ada berapa fasal? 10 fasal. Fasal yang pertama beliau mulai dengan kewajiban puasa. Kewajiban puasa di mana apa? Dalil yang menunjukkan kewajiban puasa? Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian puasa. Sebagaimana puasa ini juga diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian takut. Supaya kalian bertakwa. Takwa itu takut. Takut apa? Nah. Maka di sini berkata Syekh Shalih As-Suwair, Syekh Abdussalam As-Suwair, maksud Izzuddin di sini ya, Al-Musannifu rahimahullah ta'ala hasiba nuskhata allati baina aydina laysa lahu muqaddimatun li kitabihi hadza farubbama kana hadzal kitabu juz'an min kitabin akharin nawa bihi al-musannifu ay yadhkura maqasidu jami'il abwab al-fiqhiyah wa ana la adri lakin aqulu rubbama yakunu dhalika kadzalika wa rubbama takunu al-muqaddimatu
qad saqatat aw anna al-mu'allifa summa yutimma kitabahu walidzalika fa innal mu'allifa bada'al bisiyami thumma dzakara amsilatan katsiratan min al-ahkamil muta'alliqah bihi. Nah, lalu Syekh Abdul Salam As-Suwair menjelaskan bahwa penulis Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah dalam kitabnya ini dia mencukupkan naskah yang ada di tangan kita sekarang ini, tidak ada muqaddimah, tak ada kata pengantar. Dalam kitabnya tidak ada pengantar. Kenapa? Karena biasanya para ulama kalau menulis kitab itu ada kata pengantar. Nah, di dalam kitab yang kita bahas ini, Imam Izzuddin ini tidak memberikan kata pengantar. Maka Syekh Abdul Salam As-Suwair mengatakan mungkin saja kitab ini adalah bagian dari kitab yang lainnya. Ngerti nggak? Kitab ini adalah bagian dari kitab yang lainnya. Kemudian maksud penulis di sini ingin menyebutkan maksud dan tujuan seluruh bab-bab fikih. Ya, seluruh bab-bab fikih. Tetapi saya tidak mengetahui apa yang sebenarnya. Tapi bisa saja muqaddimah ini hilang, jatuh hilang atau di mana. Wallahu a'lam. Atau bisa saja dia belum sempurna menulis kitabnya sehingga muqaddimahnya tidak tertulis. Nah, kenapa? Karena beliau langsung memulainya dengan puasa dan menyebutkan contoh-contoh yang banyak tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Nah, jadi suatu saat ketika antum dan antuna melihat ya bahwa kitab Maqasidus Shaum ini tidak ada muqaddimah, itu penjelasannya. Ya. Ngerti? Baik. Ya. Kemudian al-mas'alatul ula, kita masuk. Imam Izzuddin mengatakan fi qaulihi fi wujubihi, wajib berpuasa. Nah, pertanyaannya, kenapa beliau memulai dalam kitabnya ini adalah wajib berpuasa? Kenapa? Apa sih maksud dan tujuannya Imam Izzuddin bin Abdissalam memulai kitabnya dengan fi wujubihi, kewajiban puasa? Kenapa kewajiban puasa? Kenapa? Karena li'anna ma'rifatal hukmi mu'atharun fi ma'rifatil maqsadi walidzalika kullama kana al-maqsidu mu'akkadan kullama kana al-wujubu wal hukmu alzam. Karena ya, mengetahui hukum itu sangat efektif bagi seseorang untuk mengetahui maksud dan tujuannya. Ya, misalkan ketika kita mengetahui hukum puasa di bulan Ramadan itu wajib, berarti sangat efektif bagi kita untuk mengetahui maksud dan tujuan puasa Ramadan itu. Ngerti nggak? Karena dengan mengetahui hukum sebuah permasalahan amal dalam Islam, ini sangat efektif untuk mengetahui maksud dan tujuannya. Ngerti nggak? Maksud dan tujuannya. Kenapa puasa bulan Ramadan wajib? Nah, wajib. Kita sudah tahu hukum wajib itu gimana. Kalau dikerjakan wajib, kalau ditinggalkan dosa. Berarti maksud dan tujuannya, itu akan memudahkan kita untuk mengetahui maksud dan tujuan. Kenapa? Wajib. Apa sih maksud dan tujuan Allah mewajibkan puasa itu apa? Karena sudah terbayang, oh wajib. Wajib ini kalau kita tinggalkan dosa. Dikerjakan wajib kan? Nah, efektif tidak? Berpengaruh bagi hati. Kok wajib ya? Apa sih maksud dan tujuan puasa ini? Apa sih? Makanya beliau memulai dengan kewajiban puasa, bukan mulai adab puasa, enggak kan? Sunnah-sunnah puasa, enggak. Beliau langsung memulai wajib puasa hukumnya. Kenapa? Karena dengan mengetahui kewajiban sebuah hukum itu berpengaruh untuk mengetahui maksud dan tujuan hukum itu. Ya, tujuan hukum. Oleh karena itu ayat ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, semakin maksud dan tujuan sebuah amalan itu tegas, semakin tegas maknanya, maka begitu pula semakin tegas juga kewajiban, semakin tegas juga hukumnya. Ya, semakin tegas juga hukumnya. Baik. Kemudian berkata lagi Syekh Izzuddin, ya,
fama'nahu la'allakum tattaqun nara bisaumihi fa inna saumahu sababun li ghufrani dzunubi al-mujibati lin-nari. Nah, beliau katakan makna dari kewajiban berpuasa itu supaya kalian bertakwa, supaya kalian takut, la'allakum tattaqun. Maknanya apalah? Maknanya adalah dengan puasa kalian supaya kalian itu takut dengan neraka. Ya, supaya kalian takut dengan api neraka. Karena sesungguhnya puasa kalian itu sebab untuk mengampunkan dosa-dosa yang bisa membuat kalian itu masuk ke dalam neraka. Oh, berarti tergambar. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa, dan diwajibkan juga puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, wajib kan? Terus di ujungnya apa Allah katakan? La'allakum tattaqun. Maksud dan tujuannya kata Allah supaya kalian takut. Takut apa? Nah, Imam Izzuddin di sini mengatakan maknahu la'allakum tattaqun nara. Supaya kalian itu takut dengan ancaman neraka. Maka dengan kita ini berpuasa, tujuannya supaya kita takut dengan ancaman api neraka. Ngerti gak? Kenapa antum puasa? La'allakum tattaqunan nara. Supaya kalian itu takut dengan ancaman neraka. Makanya kamu puasa. Kenapa? Karena dengan puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang menyebabkan kita masuk neraka. Ah, itu. Ngerti gak? Itu maksud dan tujuannya. Kenapa? Karena puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yang dimana dosa-dosa itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Maka dengan puasa itu, hendaklah kalian takut dengan neraka. Berarti maksud dan tujuan kita berpuasa adalah supaya kita takut dengan neraka. Kenapa? Karena dengan puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Nah ini maqasidnya namanya. Kemudian berkata Syekh As-Suwaid, annal wujuba yadullu ala maqsadin syar'iyyin wa huwa maghfiratu dzunub wan najatu minan nar. Karena kewajiban puasa di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi itu menunjukkan maksud dan tujuan syar'i. Apa tujuan syar'i dari kewajiban puasa itu apa? Satu, dihapuskan dosa. Kemudian apa? Diselamatkan dari neraka. Berarti maksud wajibnya kita puasa oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Menghapuskan dosa dan selamatnya kita dari neraka. Itu Allah tujukan supaya kita itu puasa, menghapus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari masuk neraka. Itu sebab maqasidus shaum, maqasidul wujubis shaum, maksud dan tujuan wajibnya puasa. Kenapa Allah wajibkan kita berpuasa? Yaitu karena supaya dengan puasa yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan kita, menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, menyelamatkan kita dari neraka. Oleh karena itu puasa menjadi wajib. Kemudian untuk penegasan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, wa fi sahihain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW, buniyal Islam alal khamsin. Bangunan Islam itu ada 5. Alla an na'budallah wa takfura bima dunahu. Pertama apa bangunan Islam? Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan kufur kepada peribadahan selain Allah. Berarti apa? Tauhid. Bangunan Islam itu pertama tauhid. Apa itu tauhid? Beribadah kepada Allah semata. Yang kedua, mengkufuri atau kita kufuri peribadatan selain Allah. Kemudian apa bangunan Islam yang kedua? Iqamatis shalah, salat. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakat, membayar zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, haji. Wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan, ya.
Berarti puasa bulan Ramadan. Nassun alal wujud. Maka menunjukkan hadis ini bahwa puasa adalah wajib. Karena bangunan Islam. Sudah paham ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah tentang pasal pertama? Sudah masuk selesai kita pasal pertama. Wajib puasa. Apa maksud dan tujuannya? Kenapa wajib puasa? Karena untuk menghapus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari neraka. Mau dihapus dosanya? Mau selamat dari neraka? Saum, puasa. Wa antasumu khairul lakum. Ya, bahwasanya puasa itu adalah baik bagi kalian. Sekarang kita masuk al-faslus tsani, pasal yang kedua. Pasal yang kedua adalah fi fadailihi, keutamaan puasa. Lisaumi fawaid. Puasa itu memiliki faedah-faedah kata Imam Izzuddin bin Abdussalam rahimahullah. Yang pertama kata beliau, raf'ud darajat. Keutamaan puasa itu bisa mengangkat derajat. Yang kedua, wa takfirul khati'at. Menghapus kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, wa kasrus syahawat. Bisa menghancur leburkan syahwat. Yang keempat, wa takfirus sadaqat. Memperbanyak sedekah. Yang kelima, wa tawfirut ta'at. Berlimpah-limpah ketaatan itu dalam berpuasa. Kemudian yang keenam, wa syukru alimil khafiyat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang tersembunyi. Wal asjaru anil khawatiril ma'asi wal mukhallafat. Yang keberapa? Ketujuh. Menghindar dari lintasan-lintasan keinginan untuk melakukan maksiat dan menghindar dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan lainnya. Apa itu fadilah puasa? Yang pertama, sekarang kita masuk pasal kedua kan? Fadail shaum. Keutamaan puasa. Yang pertama apa tadi? Mengangkat derajat. Yang kedua, menghapus kesalahan. Yang ketiga, menghancurkan syahwat. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Ya zakat lah ya, zakat yang tidak wajib khusus. Memperbanyak sedekah. Kemudian yang kelima, berlimpah-limpah ketaatan di dalam puasa itu. Kemudian yang keenam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Kemudian yang ketujuh ya, menghindar atau berpaling dari segala pikiran yang untuk menginginkan melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang penyelisihan-penyelisihan, penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Baik. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Fahadhihi al-umur allati awradaha al-musannifu. Perkara-perkara yang disebutkan oleh penulis di sini kata saya Suwaid, awradaha ala sabilil ijmal fi awali hadzal fasl. Ini beliau sebutkan secara global. Ya. Misalkan tadi bahwa puasa itu dapat faedahnya adalah mengangkat derajat, menghapus dosa dan seterusnya sampai dengan agar terhindar dari segala pikiran yang ingin melakukan kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan lain. Nah, ini secara umum beliau sebutkan. Ya. Dan secara umum pula inilah termasuk di antara hakikat daripada maksud dan tujuan puasa. Berarti kenapa kita puasa? Maksudnya tadi apa? Mengangkat derajat. Tujuan kita puasa menghapus dosa, menghapus kesalahan, menghancur leburkan syahwat-syahwat yang tercela. Kemudian memperbanyak sedekah. Kemudian ya berlimpah amalan-amalan di dalam bulan puasa itu berlimpah banyak.
memberikan sedekah, memberi makan orang berbuka, tarawih, apalagi menahan nafsu dan seterusnya, melimpah itu amalan-amalan yang ada dalam bulan puasa, kesabaran dan seterusnya. Gimana tidak melimpah ketaatan di dalam bulan puasa itu? Melimpah. Maka merugilah orang yang tidak memanfaatkan puasa. Maka fungsi kita mempelajari maksud dan tujuan puasa biar kita punya apa ya? Punya ilmu untuk menjalankan puasa sehingga puasa itu berkualitas, bukan hanya sekedar rutinitas. Ya. Sehingga kita tahu kenapa kita tarawih, kenapa kita puasa. Oh, ternyata dalam puasa itu amalan-amalan melimpah ketaatan di sana. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang membuat untuk kita ini semua. Ya. Dan ini termasuk apa? Hakikat daripada maksud dan tujuan puasa. Tetapi secara global. Karena maksud dan tujuan puasa yang lain banyak, tapi yang disebutkan ini secara global. Yakni kata beliau, ala saumi kullihi bitarki jami'i mufattiratih wa bi fi'li jami'il wajibati fi hiya hadza ala sabilil ijmal. Ya. Maka intinya menjalankan puasa secara keseluruhan itu adalah kita meninggalkan segala hal yang membatalkan perkara-perkara puasa dan melakukan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam puasa. Dan ini secara umum. Berarti secara umum dalam puasa itu adalah kita meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dan kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam puasa. Ini secara global. Nah, ini yang ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Berarti intinya apa tadi? Intinya apa? Maqasid kuliah itu apa? Maksud dan tujuan universal dari syariat Allah. Apa itu? Mengambil manfaat, menolak. Nah, jadi maksud dan tujuan syariat secara universal itu dua saja. Pasti mengandung dua apa? Mendatangkan maslahat. Kenapa kamu puasa? Maslahatnya apa tadi? Banyak nggak maslahatnya tadi? Banyak. Menghancurkan hawa nafsu, menghilangkan pikiran untuk berbuat maksiat, mengangkatkan derajat. Ada yang lain-lain. Mudarat apa ya? Mudaratnya? Menolak mudarat apa? Dengan puasa kita apa? Menghapus, selamat dari neraka. Dihapuskan dosa, selamat dari neraka. Bagi yang pikirannya ingin bermaksiat, puasa. Ya ma'syara syabab man istata'u minkumul ba'a falyatazawwad. Misalkan ya, ini puasa sunnah ya. Tapi bagi orang yang sudah mampu untuk menikahlah. Karena dengan menikah itu bisa bisa menghalang dia dari hal-hal yang jelek gitu ya. Intinya bukan nikahnya, tapi puasanya. Ya, kita ambil makna puasa itu bisa menahan dari segala hal-hal yang bisa merusak kita. Nah, itu salah satu ya, puasa. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari setiap pertengahan bulan Ayyamul Bid. Nah, dan puasa-puasa yang sunnah yang lain. Nah, pada bulan Ramadan ini kita adalah melaksanakan puasa kewajiban di bulan Ramadan. Ini lebih besar lagi pahalanya. Lebih besar lagi maksud dan tujuannya. Nah, ya. Baik. Kemudian tadi apa? Penulis di sini memulai kitabnya dengan kewajiban puasa. Kenapa? Tidak mulai dari adabnya dulu. Wajib puasa. Kenapa? Karena dengan memahami hukum sebuah masalah, maka dengan mudah dan efektif dia bisa memahami maksud dan tujuan masalah tersebut. Ya. Apa maksud dan tujuan puasa secara universal tadi apa? Menghapuskan dosa dan menyelamatkan dari neraka. Dalil-dalilnya banyak. Baik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.